Bab 391. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Jika rasa malu itu dibagi menjadi beberapa tahap, rasa malu Sun Hang pastilah setingkat dengan Raja Kemuliaan. Tadi, aku masih membanggakan betapa baiknya hubungannya dengan Zhang Peng. Aku hampir tidak mengatakan bahwa mereka adalah saudara angkat. Namun, sekarang, perkataan Zhang Peng telah menghancurkan kebenaran. Sun Hang hanyalah seorang adik laki-laki yang mengirim sayuran kepada orang lain. Terus terang, itu adalah tindakan yang sangat tidak masuk akal. Zhang Peng dan saudaranya Zhang Kun, yaitu si kepala pesek, tadi begitu antusias karena mereka mengira Sun Hang mengenal seorang jenderal bintang. Sekarang kebenarannya telah diketahui. Mengetahui bahwa Sun Hang tidak mengenal seorang jenderal bintang satupun, tidak perlu menahannya lagi. Kamu selesaikan makan dan cepatlah. Zhang Peng meletakkan sebuah kata dengan dingin, lalu bangkit dan pergi bersama Zhang Kun. Sungguh membuang-buang waktu lagi untuk sampah semacam ini. Ini, Xiao Hang, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bersaudara dengan Sang Shao? Chen Lifen tampak bingung. Wang Suelan juga mengerutkan kening dan berkata, lihatlah dia. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Sun Hang suka menyombongkan diri. Bahkan istrinya menganggapnya sangat baik. Zhang Huafang dicekik oleh Sun Hang hari ini. Sebenarnya, dia marah dalam hatinya, tetapi dia tidak berani melampiaskannya. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan jalan keluar dan berkata dengan senyum tipis, berteman itu seperti jatuh cinta. Itu bukan angan-angan, ini adalah eufemisme, tetapi artinya jelas. Itu adalah ejekan terhadap angan-angan Sun Hang. Sun Hang adalah pria yang ingin kehilangan muka. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Zhang Peng dan aku benar-benar saudara yang baik. Dia baru saja bercanda denganku. Aku akan memanggilnya sekarang. Kemudian dia bangkit dan bergegas mengejar Zhang Peng. Kemudian dia melihatnya mengejar Zhang Peng dan mengucapkan beberapa patah kata sambil tersenyum. Kemudian wajah Zhang Peng berubah, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Sun Hang, dan berjalan kembali dengan antusiasme khusus. Bibi, kakak ipar, apa pendapat kalian tentang makanan hari ini? Zhang Pengcong tersenyum pada Chen Lifen dan Wang Suelan. Sun Hang adalah saudaraku, jadi aku secara khusus membuat beberapa hidangan buatan sendiri. Karena aku adalah anakku sendiri, aku harus makan hidangan buatan sendiri. Kalian tidak terbiasa makan. Jika kalian tidak menyukainya, aku akan mengganti meja untukmu sekarang dan makan apapun yang kalian inginkan. Sikap Zhang Peng tiba-tiba berubah 180 derajat. Kecuali Yang Xuan, yang lainnya bingung. Zhang Peng menjelaskan sambil tersenyum, Sun Hang dan aku adalah saudara besi. Kami biasanya suka bercanda dan bermain ketika kami tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jangan dimasukkan ke hati sekarang. Begitu Chen Lifen dan Wang Suelan mendengar ini, wajah mereka langsung rileks. Haha, aku tidak menyangka Zhang Shao ternyata masih orang yang menarik. Tidak apa-apa, kita bisa bercanda. Cepat duduk dan minum-minum hari ini. Wajah Zhang Huafang sangat jelek. Ternyata mereka baru saja bercanda. Kalau dia tahu ini, dia tidak akan mengatakan kata-kata jelek seperti itu tadi. Suasana kembali tenang untuk sementara waktu. Zhang Peng sangat antusias dengan Sun Hang. Dia benar-benar terlihat seperti dua bersaudara. Kakak, kamu hampir menipu kakakmu. Kamu dan dua perwira Star Wars itu benar-benar teman. Kapan kamu akan memanggil mereka dan memberi tahu kakakmu? Zhang Peng memeluk leher Sun Hang dengan hangat. Sun Hang berkata sambil tersenyum, apalagi, aku punya hubungan dekat dengan mereka. Aku sering minum dan makan bersama. Begitu mereka tahu aku ada di sini, mereka datang menemuiku. Aku akan menahan mereka di sini untuk makan malam, tetapi mereka tiba-tiba kembali dalam keadaan darurat. Kau tahu, mereka adalah Jenderal Bintang 1. Ada banyak hal, ketika mereka punya waktu, aku akan memanggil mereka dan mari kita minum. Zhang Peng berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menunggu anggur ini. Haha, oke, kau makan di sini dulu. Kau bisa memberi tahuku apa yang kau butuhkan kapan saja. Aku sibuk menyambut tamu terlebih dahulu. Ketika jamuan makan selesai, kita akan mencari tempat untuk minum yang enak. Zhang Peng berdiri dan tersenyum pada Chen Lifen dan Wang Suelan. Bibi, kakak ipar, aku akan sibuk dulu. Jangan pergi, aku akan membawa kalian ke villa pribadiku nanti.
Itu khusus untuk menjamu tamu terhormat. Setelah menyapa, dia pergi sambil tersenyum dan pergi untuk menyambut tamu lainnya. Xiao Hang, Zhang Shao terlalu antusias. Aku tidak menyangka kau memiliki hubungan yang begitu kuat dengannya. Chen Lifen tersenyum senang. Wang Suelan juga tampak dikagumi. Suamiku, kau benar-benar hebat. Koneksimu begitu kuat, tetapi mengapa kau tidak memberitahuku bahwa kau mengenal seorang jenderal bintang? Sun Hang berkata sambil tersenyum, aku kenal banyak orang besar. Aku tidak bisa memperkenalkan semua orang. Selain itu, identitas seorang jenderal bintang perlu dirahasiakan, jadi aku belum mengatakannya. Setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Yang Xuan sedang menatap dirinya sendiri dengan senyum yang sangat aneh. Apa yang kamu lihat, desah? Apakah kamu senang? Sun Hang mengangkat dagunya dan berkata, tapi jangan terlalu cepat senang. Kita akan pergi ke villa pribadi nanti. Kamu akan tinggal di luar. Orang-orang sepertimu tidak pantas pergi ke tempat yang canggih seperti itu. Yang Xuan berkata sambil tersenyum tipis, kupikir, kontakmu benar-benar hebat, kamu bahkan mengenal Jenderal Bintang 1. Apa yang mereka katakan kepadamu tadi? Pada saat ini, Yang Xuan mengerti segalanya. Sikap Zhang Penggang tiba-tiba menjadi antusias lagi. Sun Hang pasti sudah memberitahu Zhang Peng bahwa dia mengenal kedua Jenderal Bintang 1 itu dan memiliki hubungan yang sangat baik. Zhang Peng menjadi antusias lagi padanya. Namun, tindakan Sun Hang membuat Yang Xuan merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Demi menyelamatkan mukanya, dia benar-benar berani meledak. Apa yang kita bicarakan? Apakah kita perlu melapor kepadamu? Ini rahasia militer. Apakah kamu mengerti? Aku tidak tahu aturan apapun. Ini benar-benar bodoh. Sun Hang berkata dengan galak. Yah, rahasia militer. Yang Xuan hampir tidak bisa menahan tawa dan berkata, kedua jenderal itu benar-benar pemalas. Mereka datang jauh-jauh untuk membicarakan rahasia militer dengan orang biasa. Haha, ini sangat menarik. Sun Hang merasa malu dan gugup di wajahnya. Dia sama sekali tidak mengenal jenderal manapun. Tentu saja, dia tidak berbicara dengan jenderal tadi. Jadi kebohongan yang baru saja dibuat-buat itu penuh dengan celah. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Kamu tahu kentut, diamlah dan paksa aku untuk menendangmu keluar sekarang. Diam saja jika tidak mengerti, dan keluarlah jika bicara omong kosong lagi. Chen Lifen juga mengikutinya, seolah-olah dia yang mengatur pesta. Yang Xuan hanya merasa konyol dengan badut semacam ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, telepon Yang Xuan berdering. Itu adalah anak buah Su Yunlong. Saya akan menjawab telepon. Yang Xuan menyapa Sunan sambil tersenyum, lalu bangkit dan pergi sambil membawa telepon. Bagaimanapun, itu adalah telepon Su Yunlong, dan tidak mudah untuk menjawabnya di depan semua orang. Oh, saya harus diam-diam saat menjawab telepon. Saya pasti telah melakukan sesuatu yang mencurigakan. Wang Suelan berkata dengan sinis. Sunan buru-buru menjelaskan, di sini berisik. Anda mungkin tidak berbicara dengan jelas, dan setiap orang memiliki privasinya sendiri. Tidak masalah menjawab telepon di sebelahnya. Hehe, privasi apa yang bisa dimiliki seorang sopir taksi? Sun Hang berkata dengan sinis, saya pikir itu mungkin kreditor yang datang untuk menagih utang, haha. Sunan mengerutkan kening. Bukankah kamu lari ke samping saat menjawab telepon hari ini? Sun Hang berkata, bisakah dia membandingkannya denganku? Siapa yang ku kenal? Siapa yang dia kenal? Dasar bodoh. Di sisi lain, Yang Xuan sedang menjawab telepon Su Yunlong. Guru, Anda datanglah lebih awal nanti. Saya telah mengatur tinjauan resimen pertempuran khusus untuk Anda. Ngomong-ngomong, Anda dapat melihat bagaimana para penjaga yang saya bawa keluar. Lalu, jika ada kekurangan, beri saya lebih banyak saran. Juga, Guru, mohon persiapkan sedikit. Saya memberitahu bawahan saya bahwa Anda akan meninjaunya secara langsung hari ini dan memberi mereka ceramah. Yang Xuan Lian buru-buru berkata, hentikan, Anda tidak minum obat. Biarkan saya memberi Anda petunjuk. Tinjau saja dan bicaralah. Bukannya Anda tidak tahu, tidak nyaman bagi saya untuk bersikap di depan umum sekarang, dan dalam kapasitas apa saya akan menceramahi mereka. Meskipun Yang Xuan adalah juara Hall, ini hanyalah gelar yang diberikan kepadanya oleh kelompok burung hantu dan gelar kehormatan orang-orang di seluruh dunia. Dengan kemampuannya, dia cukup untuk menceramahi resimen perang manapun di dunia. Namun, gelar juara Hall
bagaimanapun juga, bukanlah jabatan di negara ini, jadi tidak pantas baginya untuk menceramahi. Su Yunlong berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda pelupa lagi. Apakah Anda lupa bahwa Anda baru saja menganugerahkan gelar Raja Naga beberapa waktu lalu? Hanya sedikit orang yang telah dianugerahi gelar Raja. Merupakan kehormatan bagi kami untuk memberikan ceramah kepada Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan dengan gelar Raja Naga Anda. Yang Xuan tertegun. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa Zheng Tianqi telah secara paksa menyegel dirinya sendiri dengan gelar Raja Naga. Hanya saja Yang Xuan tidak terlalu memperhatikannya dan melupakannya setelah waktu yang lama. Baiklah, meskipun saya memenuhi syarat untuk menguliahi mereka, saya tidak ingin tampil di depan umum. Yang Xuan menolak. Su Yunlong telah memikirkan pidatonya, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan, saya sudah memikirkannya untuk Anda. Saya melapor kepada otoritas tertinggi kemarin dan mengirim seragam Raja Naga Anda semalaman. Pada saat itu, Anda akan mengenakan seragam Raja Naga untuk menguliahi Anda. Selain itu, ulasan ini sangat rahasia. Tidak ada media yang akan menyiarkannya, dan sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang mereka sendiri. Mereka juga akan diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan yang paling ketat, jadi tidak perlu khawatir tentang pengungkapan identitas. Yang Xuan dengan marah berkata, pamanmu, kamu akan memberontak. Sial, sekarang kamu telah belajar menggali lubang untuk tuanmu, bukan? Tolong, aku akan kembali nanti. Ingat, ini bukan contoh. Setelah menutup telepon, Yang Xuan marah dan tersenyum pada Su Yunlong. Tanpa izinnya, dia melaporkannya kepada otoritas tertinggi dan memberitahu bawahannya apa yang ingin dia ajarkan. Jelas, ini adalah jalan keluar bagi Yang Xuan agar tidak menolak. Su Yunlong semakin berani. Sekarang bahkan gurunya berani mengadu domba dia. Kembali ke aula, Sun Hang masih bertengkar dengan Sunan. Aku berteman dengan orang-orang dari kalangan atas. Suamimu membuka taksi rusak. Siapa yang bisa berada di sekitar sini? Menjawab telepon itu licik. Sama, sekali tidak jujur. Menurutku kamu terlihat sangat cantik. Sayang sekali menikahi pecundang seperti itu. Begitu Sunan hendak berbicara, Yang Xuan datang dari samping. Kamu memiliki kulit yang halus dan daging yang lembut, tetapi kamu hanya bisa menjadi kaki anjing. Sungguh menyedihkan. Apa yang kamu bicarakan? Sun Hang menggebrak meja. Aku ulangi, Zhang Peng dan aku adalah saudara besi. Jika kamu benar-benar cemburu, katakan saja. Jangan bersikap aneh di sini. Pada saat ini, Zhang Peng dan Zhang Kun juga datang ke sini. Orang desa, jangan bicara omong kosong. Sun Hang dan aku adalah saudara. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini. Zhang Peng menatap Yang Xuan dengan dingin. Kau dengar aku, orang desa, Zhang Peng dan aku berteman baik dengan saudara dekat. Saat Sun Hang berbicara, dia dengan antusias meletakkan tangannya di leher Zhang Peng. Zhang Peng tersenyum, tetapi sedikit rasa jijik melintas di matanya. Saudara Kun, kamu dari Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Itu pasti sangat kuat. Sun Hang menyanjung Zhang Kun dan tersenyum, lalu menunjuk Yang Xuan, berapa banyak yang bisa kau kalahkan sekaligus seperti orang desa ini. Zhang Kun melirik Yang Xuan sekilas dan berkata, orang seperti ini adalah semut di mataku. Di mana aku bisa bermain, tetapi jika aku ingin bertarung, aku bisa melawan 78 atau 80 orang dengan satu tangan. Sial, saudara Kun terlalu hebat. Sun Hang membuat ekspresi berlebihan dan berseru. Dia paling jago menyanjung. Dia tahu betul beratnya Zhang Kun sebagai anggota Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Segala macam sanjungan dan rayuan yang mewah membuat Zhang Kun merasa nyaman. Saudara Kun, kalau bisa, bisakah kau mengantarku ke Brigade Kereta Api Xinjiang Selatanmu? Aku pernah melihatmu di TV, salah satu kelompok tempur terkuat. Kau sangat tampan, kata Sun Hang bersemangat. Sun Hang, jangan bicara omong kosong. Zhang Peng buru-buru menyela, kalau kau di pasar sayur, bisakah seseorang pergi kemana saja? Bahkan aku belum pernah ke sana. Zhang Peng tidak menyukai orang seperti Sun Hang. Sesekali aku memberinya muka karena dia mengenal banyak wanita cantik di Nanjiang, yang bisa memainkan peran Nostoc Flageliforme dan menjadi kaki anjing. Sekarang aku memberinya muka karena aku ingin mengenal 2 jenderal bintang 1 melalui dia. Kalau tidak, pada waktu biasa,
jika Sun Hang berani mengajukan pertanyaan kekanak-kanakan seperti itu, Zhang Peng pasti akan menamparkan dan berteriak satu persatu. Itu hanya candaan. Anda dapat membayangkan tempat seperti Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan dengan ibu jari Anda. Apakah ada yang bisa pergi? Dia adalah saudara Zhang Kun dan tidak pernah memiliki kesempatan. Anak ini hanyalah mimpi orang bodoh. Ngomong-ngomong, kamu sangat beruntung. Kamu memiliki kesempatan hari ini. Namun tanpa diduga, Zhang Kun tiba-tiba berkata, kami baru saja menerima pemberitahuan darurat. Kami harus kembali sebentar lagi. Seluruh Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan akan mengadakan tinjauan kelompok perang. Tinjauan resimen. Mendengar 4 kata ini, Zhang Peng berkata dengan gembira, bukankah itu berarti kamu dapat melihat Raja Perang Naga? Lebih dari itu, Zhang Kun memuja wajahnya dan berkata, dengarkan yang di atas, kali ini adalah Tuan kita Raja Perang Tianlong. Berbaring di palung, Tuan Raja Perang Tianlong, sungguh sapi yang harus dihancurkan. Zhang Peng terkejut. Di mata orang-orang biasa, Raja Perang Tianlong sudah ada seperti dewa. Tuannya pasti tak terbayangkan. Itulah alam. Zhang Kun berkata dengan penuh hormat, kalian semua mungkin punya kesan tentang orang ini. Beberapa waktu lalu, ada upacara kanonisasi di TV. Zhang Peng tertegun dan tiba-tiba berkata, dengan heran, maksudmu Raja Naga? Zhang Kun mengangguk, dia adalah guru kita dari Raja Perang Naga. Dia adalah Raja Naga yang dikanonisasi beberapa waktu lalu. Mendengar ini, semua orang menjadi heboh. Seperti yang kita semua tahu, hanya ada beberapa orang yang bergelar tuan di negara ini. Raja Naga yang baru dikanonisasi menambahkan lapisan misteri. Dalam upacara kanonisasinya, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Jika Raja Perang sekuat dewa di mata mereka, maka gelar tuan hanyalah keberadaan Sang Pencipta. Kemudian sekelompok orang mulai berbicara tentang Raja Naga yang misterius. Bahkan Sunan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergabung dalam diskusi. Dikatakan bahwa Raja Naga dapat terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi. Dia dapat melakukan apa saja. Dan saya juga mendengar bahwa Raja Naga telah menutup diri selama 50 tahun dan telah mengembangkan keterampilannya. Ada juga rumor bahwa Raja Naga lahir dengan penglihatan. Tingginya 2,5 meter dan kuat seperti gunung. Hahaha, sementara semua orang berbicara, terdengar tawa terbahak-bahak di dekatnya. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat Yang Xuanzeng menutupi perutnya dan tertawa. Dasar orang desa, apa yang kau tertawakan di sana? Sun Hang berkata dengan marah. Hahaha, aku sangat senang. Yang Xuan tidak dapat menahan tawa ketika mendengar apa yang baru saja mereka katakan tentang Raja Naga. Raja Naga tidak sehebat yang kau katakan. Dia telah tertutup selama 50 tahun. Aku khawatir dia bukan monster tua, haha. Kau mungkin juga mengatakan bahwa Raja Naga memiliki 2 sayap, 3 mata, dan 8 lengan. Dia dapat memanggil angin dan hujan. Dia dapat menghancurkan dunia dengan kentut. Apa yang dikatakan Sun Hang dan yang lainnya tentang Raja Naga tadi sangat tidak masuk akal. Berani berbicara tidak baik kepada Raja Naga, kejahatan apa yang harus kita lakukan? Dengan keras, Zhang Kun memukul meja. Sun Hang mencibir, jangan berpura-pura di sini. Sepertinya kau mengenal Raja Naga. Yang Xuan mengangguk dan berkata, hei, kau benar. Aku tidak hanya mengenal Raja Naga, tetapi juga mengenalnya dengan sangat baik. Aku tidak mungkin sefamiliar itu. Raja Naga adalah Yang Xuan sendiri. Tentu saja dia mengenal dirinya sendiri. Hahaha. Namun, kata-kata Yang Xuan mengundang ejekan semua orang. Aku pernah melihat orang yang sombong. Aku belum pernah melihatmu sombong. Jika kau ingin mengenal Raja Naga, aku akan memakan siang hidup-hidup. Sun Hang mengejek. Zhang Kuncong mengancam Yang Xuan, aku peringatkan kau, jika kau berani bicara omong kosong dan mengatakan kata-kata yang mempermalukan Raja Naga, aku akan menamparmu sampai mati. Bahkan Sunan merasa bahwa kulit sapi Yang Xuan semakin membesar, mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kau berkata lebih sedikit? Mengapa kau ingin mati dan menghadapinya? Yang Xuan tidak punya pilihan selain mengangkat bahu dan diam. Mengapa tidak ada yang percaya padanya setiap kali dia mengatakan yang sebenarnya? Saudara Kun, kau baru saja mengatakan aku punya kesempatan. Kesempatan apa itu? Sun Hang bertanya. Zhang Kun berkata, kau beruntung. Raja Perang Tianlong membuat kasus khusus selama peninjauan resimen perang. Tidak hanya Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan,
tetapi juga perwira perang utama dari resimen perang lain di Yunan Selatan diundang untuk menonton. Siapapun yang berpangkat di atas Jenderal Bintang 1 dapat disewa untuk membawa pengawal. Karena kamu dan 2 Jenderal Bintang 1 di zona perang Yunan Selatan adalah saudara besi, kamu dapat membiarkan mereka membawamu dan pergi ke Brigade Besi Xinjiang Selatan nanti. Mendengar ini, semua orang langsung menatap Sun Hang dengan iri. Menantu laki-lakiku, sangat cakap sehingga dia dapat berpartisipasi dalam tinjauan kelompok perang Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Suamiku, Anda tidak hanya dapat melihat Raja Naga dalam sekejap, tetapi juga melihat Raja Naga yang legendaris dengan mata kepala Anda sendiri. Hebat sekali. Chen Lifen dan Wang Suelan sangat bangga. Bahkan Zhang Peng pun merasa sangat iri, kakak, kamu sangat beruntung. Bahkan jika itu aku tidak akan bisa memilikinya seumur hidupku. Namun, ekspresi Sun Hang sangat aneh, seperti ekspresi yang sangat malu. Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku masih ada urusan nanti. Sun Hang ragu-ragu dan menolak sambil tersenyum. Apa kamu bodoh? Wang Suelan buru-buru berkata, apa yang bisa kamu lakukan nanti? Bahkan jika itu hal yang besar, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Chen Lifen juga mengikuti, anak bodoh, sungguh suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan Raja Perang Naga dan Raja Naga yang legendaris. Zhang Peng menatap Sun Hang dengan curiga beberapa saat dan berkata dengan curiga, kesempatan yang bagus sekali. Apakah ada masalah? Sun Hang sangat cemas hingga dahinya berkeringat. Dia ingin sekali mendapatkan kesempatan seperti itu, tetapi dia tidak memenuhi syarat. Jika dia benar-benar mengenal Jenderal Yixing, aku khawatir dia sudah terbang sekarang. Baiklah, aku akan menelepon kedua temanku. Sambil berbicara, dia mengangkat telepon, berdiri, dan berjalan keluar pintu. Zhang Peng bertanya-tanya, mengapa dia berlari sejauh itu ketika dia menelepon dan berlari ke pintu. Yang lain juga mengungkapkan keraguan. Hanya Yang Xuan, yang sebenarnya sejernih cermin di dalam hatinya, tersenyum dan berkata, ini adalah panggilan untuk Jenderal Yixing. Dia mungkin takut akan rahasia militer yang merepotkan. Setelah beberapa saat, Sun Hang kembali dengan telepon. Yang Xuan buru-buru bertanya, ada apa? Apakah kamu baru saja menghubungi 10.086? Yah, aku berhasil menghubungi. Kentut, kamu baru saja menghubungi 10.086. Sun Hang secara naluriah mengangguk. Setelah bereaksi, dia dengan cepat memarahi, aku baru saja menelepon 2 Jenderal Bintang 1 dan teman-temanku. Sayang sekali mereka berdua punya janji dengan istri mereka. Istri mereka membuat keributan untuk pergi, dan aku tidak dapat memenuhi kuota. Sun Hang tersenyum. Tidak, Zhang Kun berkata, 2 Jenderal Bintang 1 di zona perang Yunan Selatan, saya ingat mereka bukan orang lokal, dan istri mereka ada di luar negeri. Dan ini adalah pemberitahuan sementara dari tinjauan resimen. Bahkan jika mereka bergegas kembali dari luar negeri untuk sementara, sudah terlambat. Sun Hang sangat gugup sehingga punggungnya penuh keringat dingin sehingga dia buru-buru berkata, mungkin istri mereka baru saja kembali untuk liburan akhir-akhir ini. Bagaimanapun, mereka mengatakan demikian. Saya berteman baik dengan mereka. Saya tidak bisa menipu diri sendiri. Penjelasan ini masuk akal, tetapi Zhang Kun masih bingung dan bergumam, jika demikian, itu terlalu kebetulan. Sun Hang tidak ingin terus mengganggu masalah ini, jika tidak, dia harus mengungkapkan isi hatinya. Saat ini, aku baru saja melihat Yang Xuan menatap dirinya sendiri dengan senyum aneh. Orang desa, di mana kamu cekikikan? Ketika Sun Hang melihat ekspresi Yang Xuan, dia merasa gugup. Dia hanya mengalihkan topik pembicaraan dan berkata dengan marah, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu sangat mengenal Wang Jue dan Raja Naga? Apakah kamu juga akan mengatakan bahwa kamu akan berpartisipasi dalam tinjauan kelompok perang nanti? Yang Xuan mengangguk dan berkata, bagaimana kamu bisa menebak dengan sangat akurat? Kamu benar, aku benar-benar ingin pergi ke Brigade Kereta Api Nanjiang nanti. Hahaha, Sun Hang memegangi perutnya dan tertawa, sudah. Berakhir, aku tidak tahan. Anak ini terlalu banyak bicara. Wang Suemei mencibir, mengapa kamu tidak mengajukan rekor dunia Guinness? Jika kamu membanggakan rekor dunia, kamu akan memenangkan kejuaraan. Zhang Kun berkata dengan marah, aku akan memperingatkanmu lagi. Jika kamu berani bercanda tentang Raja Naga lagi di masa depan, aku akan mencubitmu menjadi saus daging.
Sunan mencubit paha Yang Xuan di bawah meja, bisakah kamu berhenti bicara? Menurut pendapat Sunan, Yang Xuanping memiliki kebiasaan meniup kulit sapi ketika dia masih muda. Di satu waktu dia berkata dia kenal orang terkaya di Nanjiang, dan di waktu lain dia berkata dia kenal orang besar. Tapi Sunan ini bisa menahannya. Tapi kali ini, kulit sapi Yang Xuan sangat keterlaluan sehingga dia berani mengatakan bahwa dia kenal Wang Jue dan Raja Naga. Dia akan menghadiri peninjauan Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan nanti. Dia akan dipukuli di wajah. Aku tidak bicara omong kosong. Aku benar-benar ingin pergi ke peninjauan Brigade Kereta Api Nanjiang sebentar lagi. Yang Xuan bergumam. Sunan sangat marah sehingga dia benar-benar ingin memarahi. Selama waktu ini, Yang Xuan memang mengubah kekejamannya, tetapi dia mulai mengembangkan kebiasaan menyombongkan diri. Zhang Kun tidak kehilangan kesabarannya kali ini, tetapi menatap Yang Xuan dengan tajam. Baiklah, dasar sapi, aku akan menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Jika aku tidak dapat melihatmu dalam peninjauan resimen pertempuran nanti, aku akan meniduri tulangmu. Yang Xuan mengangkat kepalanya, bagaimana jika kamu melihatnya? Zhang Kun menatap dan mencibir, jika aku benar-benar melihatmu di tinjauan resimen perang, aku akan memenggal kepalaku dan menggunakannya sebagai bangku untukmu. Baiklah, aku akan menunggu. Yang Xuangang berbicara. Sunan, yang berada di sebelahnya, tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan keras, Yang Xuan, kamu tidak bisa berkata lebih sedikit. Melihat ekspresi marah dan kecewa Sunan, Yang Xuan tidak melanjutkan kata-katanya. Dia dapat memahami suasana hati Sunan saat ini. Sunan biasanya membenci orang yang berbicara besar. Meskipun Yang Xuan tidak berbicara besar, itu tidak dapat dipastikan padanya untuk saat ini, jadi lebih baik tidak banyak bicara. Pada saat ini, tuan rumah tiba-tiba mengumumkan dengan keras bahwa akan ada hadiah ulang tahun. Para tamu siap untuk pindah dalam sekejap. Di mata kebanyakan orang, bagian terpenting dari perjamuan ini adalah tindakan memberikan hadiah ulang tahun. Di satu sisi, mereka dapat mengirim barang kepada Nyonya Zhang dengan cara ini dan mengambil kesempatan untuk memenangkan hubungan. Di sisi lain, itu juga merupakan tautan kompetisi rahasia bagi semua orang. Anda dapat menunjukkan identitas dan status Anda dengan melihat siapa yang memberikan hadiah atau tidak. Xiao Hang, cepat siapkan hadiahnya. Cepat tunjukkan wajahmu di depan wanita tua itu. Chen Lifen dengan percaya diri menunjuk kotak hadiah di sebelahnya dan berkata, kali ini aku berdarah-darah. Barang-barang ini harganya lebih dari 100.000. Sun Hang juga orang yang sangat tidak berpengalaman. Dia berkata dengan bangga, sebentar lagi, kita pasti menjadi pusat perhatian. Kita tidak bisa mengejutkan seluruh penonton dengan lebih dari 100.000 hadiah ulang tahun. Chen Lifen berkata kepada Zhang Huafang, hadiah apa yang sudah kamu persiapkan? Keluarkan dan lihatlah. Zhang Huafang baru saja mendengar Chen Lifen mengatakan bahwa dia telah menyiapkan lebih dari 100.000 hadiah ulang tahun. Dia langsung menasihati. Dengan tergesa-gesa bergegas ke Yang Xuan dan berkata, di mana hadiah yang kamu persiapkan? Yang Xuan menunjuk kantong plastik hitam di kakinya, siap, ini. Apa? Kamu akan menggunakan ini sebagai hadiah ulang tahun. Ketika Chen Lifen melihat bahwa itu adalah kantong sampah hitam, dia tercengang. Aku bilang Huafang, aku tahu keluargamu biasanya pelit, tetapi tidak perlu melakukan ini. Nyonya tua itu adalah keluarga ternama di Yunnan Selatan. Apa maksudmu dengan mengirim kantong sampah hitam? Sun Hang tertawa, berbaring di palung, tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memberikan hadiah ulang tahun dan kantong sampah. Wajah Zhang Huafang sangat muram. Dia telah membuat persiapan psikologis. Hadiah yang disiapkan oleh keluarga mereka tidak boleh melebihi milik keluarga Chen Lifen. Namun, tanpa diduga, yang kalah menyiapkan kantong sampah hitam. Anjing, apa yang terjadi? Jika kamu diminta menyiapkan hadiah, apakah kamu akan menyiapkan kantong sampah hitam? Teriak Zhang Huafang dengan marah. Sunan juga mengerutkan kening dan mengeluh kepada Yang Xuan, bukankah kamu bilang kamu bisa melakukannya dengan baik? Kamu bisa meminta uang kepadaku. Terlalu memalukan bagimu untuk melakukannya. Yang Xuan menjelaskan sambil tersenyum, aku tidak akan mengirimkan kantong sampah sebagai hadiah. Hadiahnya ada di dalamnya. Hehe, apakah ada perbedaan antara nilai hadiah di kantong sampah dan kantong sampah? Sun Hang menunjuk ke kantong plastik hitam dan berkata dengan sinis,
katakan padaku, apa isinya. Yang Xuan berkata, aku tidak tahu. Aku belum melihatnya, tetapi itu pasti tidak jauh lebih buruk. Yang Xuan benar-benar tidak tahu apa isinya. Setelah dua jenderal bintang 1 membawa barang-barang tadi, Yang Xuan tidak membukanya. Tetapi barang-barang yang disiapkan oleh Su Yunlong tidak lebih buruk. Hahaha, apakah kamu akan membunuhku? Sun Hang tertawa. Apakah kamu tahu apa isi hadiah yang kamu siapkan? Aku pikir kamu takut kehilangan muka dan tidak berani mengatakannya. Chen Lifen berkata dengan dingin, benar-benar kehilangan orang mati. Baiklah, tinggalkan mereka sendiri dan biarkan hadiah ulang tahun kita bersinar sebentar lagi. Jika kita bisa mendapatkan perhatian wanita tua itu, keluarga kita akan mengirimkannya. Segera, pesta ulang tahun resmi dimulai. Orang pertama yang memberikan hadiah maju ke depan sambil membawa kotak hadiah dan membukanya di depan pembawa acara. Pembawa acara memperpanjang nadanya dan mengumumkan dengan keras, meja 7, Tuan Zongdegang, kirimkan sepasang sempoa mutiara emas dan sepasang giok rui. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Lifen, Sun Hang, dan Wang Suelan tercengang. Pergelangan tangan mereka gemetar dan hampir tidak menjatuhkan hadiah ke tanah. Masukkan sempoa, giok rui ini pasti setidaknya jutaan. Jangan gugup, pasti ada beberapa orang yang sangat kaya sesekali, dan kemudian lihat ke bawah. Sun Hang tampaknya sedang berbicara dengan Chen Lifen dan menghibur dirinya sendiri. Kemudian orang kedua melangkah ke atas panggung. Pembawa acara terus memperpanjang nada bicaranya dan mengumumkan, Nona Tang Yanmei, meja 9, berikan vas porselen biru dan putih Yuan. Sun Hang, Chen Lifen dan yang lainnya begitu terkejut hingga mereka membuka mulut. Hanya kata-kata porselen biru dan putih Yuan saja sudah cukup mengejutkan. Namun Sun Hang masih menggertakkan giginya dan berkata, ini hanya pengecualian. Kebanyakan orang tidak akan pernah memberikan barang berharga seperti itu. Namun, mentalitas kebetulan Sun Hang benar-benar hilang. Saat satu demi satu pemberi hadiah naik ke panggung, hadiah ulang tahun yang dilaporkan oleh pembawa acara menjadi semakin berharga. Bahkan yang terburuk pun diperkirakan mencapai 80,9 juta dolar. Dengan cara ini, paket berisi lebih dari 100.000 barang di tangan Sun Hang langsung seperti sampah. Pembawa acara terus mengumumkan dengan keras, selanjutnya, silakan, meja 108, Tuan Sun Hang naik ke panggung. Sun Hang sangat terkejut hingga dahinya penuh keringat. Ini, apa yang bisa kulakukan? Chen Lifen dan Wang Suelan juga mengusap-usap ujung pakaian mereka, gelisah seperti semut di panci panas. Sun Hang, apa yang kau tunggu? Sekarang giliranmu, ayo pergi, aku akan mengantarmu. Pada saat ini, Zhang Peng datang dari samping sambil tersenyum dan membawa Sun Hang ke panggung. Sun Hang tidak punya pilihan selain mengikutinya ke depan. Ketika hadiah dibuka, pembawa acara tidak bisa menahan cemberut ketika melihat apa yang ada di dalamnya, lalu melirik Sun Hang dengan mata meremehkan. Sepertinya maksudnya kau akan mengirim sampah ini ketika ulang tahun wanita tua itu selesai. Namun menurut prosesnya, kita masih harus mengumumkannya dengan keras, dan nada pembawa acara tidak sesemangat sebelumnya. Sebaliknya, dia berkata dengan malas, di meja 108, Sun Hang mengirim satu ginseng Amerika dan sepasang gelang giok yang rusak. Wow, begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di bawah langsung mengejek, menunjuk Sun Hang dan berbicara satu demi satu. Siapa Nyonya Zhang? Dia adalah orang yang sebenarnya berkuasa di keluarga Zhang. Dia terkenal di Yunan Selatan dan identitasnya tak ternilai harganya. Seseorang mengiriminya ginseng Amerika yang rusak dan sepasang gelang giok yang rusak. Hei, kamu monyet, silakan datang dan goda aku. Seseorang berteriak di bawah, diikuti oleh ledakan tawa. Dahi Sun Hang penuh dengan butiran keringat. Dia berharap bisa menemukan celah untuk mengebornya. Nyonya tua Zhang juga sangat tidak senang. Dia mengeluh kepada Zhang Peng, sudah berapa kali kita mengatakan bahwa kita harus selektif dalam berteman. Bagaimana mungkin ada yang membawa kita ke sini? Zhang Peng juga tampak malu. Dia tidak pernah menyangka Sun Hang akan mengirim sampah seperti itu. Nenek, dengarkan aku. Zhang Peng melangkah maju dan berbisik kepada wanita tua itu. Setelah mendengarkan, wanita tua itu tiba-tiba mendongak. Oh, benarkah? Zhang Peng mengangguk dengan penuh semangat. Benarkah? Kedua jenderal bintang 1 itu datang ke sini hanya untuk mengobrol dengan saudaraku. Nyonya Zhang tiba-tiba mengubah wajahnya dan menatap Sun Fei.
Apakah kamu benar-benar mengenal seorang jenderal bintang di zona perang Yunan Selatan? Sun Hang mengeraskan kepalanya, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku berteman baik dengan mereka. Itu hebat, Nyonya Zhang berkata, aku terutama menyukai barang-barang di kamp penjaga. Karena kamu sangat akrab dengan para jenderal, bisakah kamu membantuku mendapatkan beberapa barang di kamp penjaga? Itu jenis persediaan khusus, atau mereka beredar di dalam, tetapi tidak di luar. Aku terutama menyukai barang-barang itu. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa untukku, harganya terserah kamu. Sebelum Sun Hang berbicara, Zhang Peng buru-buru berkata, itu terlalu sederhana. Itu hanya masalah satu kalimat berdasarkan hubungan antara saudaraku dan jenderal. Bagus, sebenarnya, barang-barang itu adalah yang aku dambakan. Wanita tua itu tersenyum. Meskipun statusnya sangat mulia, dia belum mencapai level yang memenuhi syarat untuk bertemu dengan kamp penjaga. Tidak seperti wanita tua lainnya, dia tidak tertarik pada harta karun itu. Dia telah merindukan kamp penjaga sejak dia masih kecil. Dia hanya tidak pernah punya kesempatan. Jika memungkinkan, bisakah kamu meluangkan waktu untuk memanggil kedua temanmu? Jika aku bisa duduk dengan dua jenderal bintang 1 dan makan malam, aku akan merasa puas dalam hidupku. Wanita tua itu tersenyum. Sun Hang memaksakan senyum dan berkata dengan samar, temanku sibuk, tetapi seharusnya tidak masalah. Mari kita lanjutkan tautan berikut. Hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Ya, aku lupa saat aku senang. Wanita tua itu bertanya, kepada pembawa acara di dekatnya, berapa banyak orang yang belum memberikan hadiah. Pembawa acara berkata dengan hormat, jika kamu kembali ke wanita tua itu, ada dua orang di meja 008. Selain Tuan Sun Hang, ada juga Tuan Yang Xuan, jadi kamu membutuhkannya. Baiklah, lanjutkan, kata wanita tua itu. Tunggu, saat itu, Sun Hang tiba-tiba berkata, nenek, temanku adalah orang desa. Aku mengajaknya bermain, sayang sekali memanggilnya ke sini. Kedua, aku baru saja bertanya. Dia bilang dia lupa membawa hadiahnya, jadi tidak perlu memanggilnya. Sun Hang takut Yang Xuan akan datang dan mempermalukannya. Bagaimanapun, mereka bersama. Wanita tua itu mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan wajahnya menjadi muram sejenak. Benar sekali, bukankah orang desa juga manusia? Ketika aku masih muda, aku juga orang desa. Haruskah aku melupakan asal-usulku sekarang setelah aku memiliki dua koin kecil? Zhang Peng berkeringat dingin, dia sangat mengenal karakter neneknya. Meskipun dia memiliki kekayaan miliaran dolar, dia adalah pria yang sangat sederhana. Tidak seperti orang kaya lainnya, Nyonya Zhang tidak pernah berpura-pura, dan semua orang memperlakukannya sama. Itulah hal terakhir yang ingin didengarnya. Nenek, Sun Hang tidak bermaksud seperti itu. Maksudnya adalah negara. Tidak, temannya tidak menyiapkan hadiah, jadi dia malu untuk datang. Zhang Peng segera mengakhiri permainan. Sun Hang juga buru-buru menjelaskan, ya, benar. Seperti yang dia katakan tadi, dia lupa membawa hadiah. Maaf saya naik panggung. Nyonya Tua Zhang berkata, saya tidak peduli. Karena Anda seorang tamu, tidak ada alasan untuk mengabaikan tamu. Panggil dia. Dalam keputusasaan, Zhang Peng harus meminta Sun Hang untuk memanggil Yang Xuan. Yang Xuan, dengarkan saya dan beritahu wanita tua itu sebentar lagi bahwa Anda lupa membawa hadiah. Anda tahu, jangan keluarkan barang dagangan Anda dan mempermalukan diri sendiri. Sun Hang memberitahu saya sepanjang jalan. Datanglah ke wanita tua itu. Ketika wanita tua itu melihat Yang Xuan, dia tidak memandang rendah pakaian Yang Xuan seperti orang lain. Sebaliknya, dia memiliki tatapan lembut di matanya dan berkata sambil tersenyum, anak muda, kamu tidak perlu gugup. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah ketika kamu datang kepadaku. Jika kamu datang, kamu adalah tamu. Kamu harus makan dan minum dengan baik. Mendengar ini, Yang Xuan mengangkat kepalanya dan menatap wanita tua itu lagi. Ini benar-benar tidak terduga baginya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria kaya yang begitu ramah sejak dia kembali ke masyarakat normal. Nyonya Zhang juga sangat sederhana dalam berpakaian, memiliki alis yang baik dan tujuan yang baik, dan tersenyum lembut, memberi orang rasa kebaikan. Belum. Terima kasih, nenek. Sun Hang memarahi Yang Xuan, dengan cepat menyanjung wanita tua itu dan berkata sambil tersenyum, nenek, temanku pemalu dan tidak suka berbicara.
Tolong jangan kaget. Sebelum datang, aku menyuruhnya untuk menyiapkan hadiah dengan hati-hati, tetapi dia lupa. Aku akan membicarakannya untukmu nanti. Setelah itu, dia berkata kepada Yang Xuan, itu bukan urusanmu. Cepatlah kembali. Tidak, aku membawa hadiah. Yang Xuan tiba-tiba berkata. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kantong plastik hitam dan berkata dengan sopan, Nenek, aku berharap kamu bahagia dan panjang umur. Sun Hang sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar. Ketika para tamu melihat bahwa itu adalah kantong sampah hitam, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mengirim barang seperti itu kepada wanita tua itu berarti keterbelakangan mental atau dengan sengaja menghina wanita tua itu. Nenek, Sun Hang cepat menjelaskan, sebenarnya, aku tidak begitu mengenalnya. Kali ini dia keluar, dia harus mengimbanginya. Sun Hang segera menjernihkan hubungannya dengan Yang Xuan. Zhang Peng berkata dengan marah, apa maksudmu? Ulang tahun nenekku, kamu akan memberikan ini. Cepat ambil, Satpam, bawa orang ini keluar dari sini. Omong kosong. Wanita tua itu tiba-tiba menggebrak meja dengan keras dan berkata dengan marah, hadiah itu terletak di hati, bukan di nilainya. Bukankah itu hadiah di dalam kantong plastik? Sambil berbicara, dia menatap Yang Xuan, seperti yang kamu katakan tadi, adik kecil ini mungkin mengalami kesulitan keuangan. Tapi dia tetap menyiapkan hadiah untukku dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam, yang menunjukkan tugasnya dan tidak mempermainkan set yang kosong. Dapat dilihat bahwa dia adalah pria yang setia, tetapi karakternya adalah hadiah ulang tahun terbaik untukku. Setelah wanita tua itu selesai, dia melirik Sun Hang dengan sengaja atau tidak sengaja dan berkata dengan samar, niat ini lebih baik daripada beberapa orang yang jelas-jelas tidak memiliki hati seperti itu, tetapi mereka harus mengeraskan kulit kepala dan ingin menonjol. Di antara begitu banyak hadiah hari ini, aku tahu siapa yang benar-benar mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku dan siapa yang memiliki tujuan. Wajah Sun Hang panas. Dia tahu bahwa wanita tua itu sedang membicarakannya lagi. Dia menundukkan kepalanya dan sangat malu. Nenek itu berkata sambil tersenyum kepada Yang Xuan, adik kecil, aku telah menerima pikiranmu dan aku telah menerima hadiahmu. Datanglah dan duduklah di meja bersamaku nanti dan kita akan mengobrol dengan baik. Kemudian nenek itu mengambil sendiri hadiah itu dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengambilnya. Yang Xuan melihat bahwa nenek itu meminta pembawa acara untuk menurunkan hadiah dan berkata, Nenek, karena hadiahnya sudah sampai, bukalah dan lihat apakah kamu menyukai barang-barang di dalamnya. Begitu kata-kata itu keluar, udara menjadi sunyi. Pria ini idiot. Orang-orang memarahi diam-diam di dalam hati mereka. Tidak bisakah mereka melihat bahwa nenek itu sengaja memberinya langkah?